Sahabat petunjuk Al-Quran, izinkan aku menyentuh hatimu dengan sebuah pertanyaan yang mungkin tidak nyaman, namun jujur. Berapa banyak doa yang telah kau panjatkan, tetapi di dasar hatimu masih terselip rasa ragu, masih ada suara lirih yang berkata, mungkin ini terlalu mustahil. Dan tahukah engkau, justru di sanalah kunci keajaiban itu terkunci rapat. Bukan karena Allah jauh, bukan karena langit tertutup, melainkan karena yakinmu belum sepenuhnya berserah. Kita sering menyebut nama Allah dengan lisan, tetapi diam-diam masih menggenggam ego dengan tangan yang gemetar. Kita berkata, aku percaya, namun di balik itu, kita masih menghitung kemungkinan dengan logika yang sempit, seolah-olah Allah tunduk pada hukum sebab akibat buatan manusia. Inilah tamparan pertama dalam perjalanan ma'rifat, bahwa yang membuat yang tidak mungkin tetap mustahil bukanlah takdir, melainkan hijab halus bernama aku. Saat engkau masih merasa memiliki daya, masih merasa mampu, masih merasa berhak menentukan hasil, maka engkau sedang berdiri di depan pintu keajaiban sambil membelakanginya. Dengarlah baik-baik. Bukan kerasnya usaha yang membuka pintu itu, tetapi hancurnya rasa memiliki. Disinilah ilmu yakin mulai berbisik, pelan namun mengguncang. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya, tiada kekuatan, bahkan tiada keberadaan kecuali dengan Allah. Kalimat ini bukan sekadar zikir di bibir orang lelah. Ia adalah palu yang menghancurkan kesombongan batin. Dan ketika palu itu bekerja, retakan pertama pada tembok kemustahilan pun muncul. Sahabatku, banyak orang keliru memahami ilmu yakin. Mereka mengira yakin adalah percaya kuat, padahal yakin bukanlah hasil dari penguatan pikiran, melainkan buah dari tersingkapnya tabir. Ilmu yakin bukanlah sugesti, bukan afirmasi kosong, bukan pula pengulangan kalimat positif. Ilmu yakin adalah keadaan batin ketika hati telah melihat sebelum mata memandang. Ia lahir ketika ego mulai melemah dan cahaya nurullah perlahan mengambil alih ruang batin. Pada makom ini, seorang hamba tidak lagi berkata, "Aku yakin Allah mampu," melainkan hatinya bersaksi tanpa kata bahwa tiada selain Allah yang bekerja. Inilah perbedaan antara iman yang diwariskan dan yakin yang dialami. Ilmu yakin tidak membuatmu merasa hebat, justru membuatmu merasa tiada. Semakin yakin seseorang, semakin ia tenggelam dalam rasa fana. Ia tidak lagi sibuk bertanya bagaimana caranya, karena ia telah berada dalam samudra hakikat di mana pertanyaan itu sendiri larut. Namun disinilah jebakan terbesar ego. Ego ingin yakin, tetapi tidak mau mati. Ego ingin keajaiban, tetapi tidak mau melepaskan kendali. Maka selama itu pula, yakin sejati hanya menjadi konsep. Padahal ilmu yakin adalah keadaan ketika hatimu telah bersujud sebelum jasadmu menyentuh tanah. Ketika itulah yang tidak mungkin mulai kehilangan pijakan, karena mustahil hanya berlaku bagi yang merasa memiliki daya. Renungkan ini dengan lembut, wahai sahabat petunjuk Al-Quran. Ego tidak selalu hadir sebagai kesombongan yang kasar. Ia sering datang sebagai rasa mampu yang sopan, sebagai perhitungan yang terlihat bijak, sebagai kehati-hatian yang dibungkus logika. Ego berkata, "Aku hanya realistis." Padahal di balik realisme itu tersembunyi ketidakpercayaan halus pada kuasa Sang Kekasih. Ego ingin memastikan segalanya aman sebelum berserah, padahal berserah sejati justru dimulai ketika rasa aman itu dicabut. Inilah sebabnya banyak orang beribadah, tetapi jarang menyaksikan tajalli. Mereka menjaga syariat dengan gerak, tetapi belum menyerahkan batin dengan utuh. Ketahuilah, syariat adalah wadah suci yang wajib dijaga, namun hakikat adalah air kehidupan di dalamnya. Jika engkau hanya memoles wadah tanpa pernah meminum airnya, dahagamu tak akan hilang. Ego membuat kita sibuk pada bentuk, lupa pada cahaya. Ia membuat kita merasa sedang berjalan, padahal kita masih berdiri di tempat yang sama.
selama ego masih menjadi pusat, selama aku masih menjadi poros doa, maka ilmu yakin hanya akan berputar di kepala, tak pernah turun ke dada. Dan tanpa turunnya yakin ke dada, keajaiban hanyalah cerita orang lain. Izinkan aku memberi satu analogi yang sederhana namun dalam. Hati manusia itu seperti cermin. Pada asalnya, ia jernih, mampu memantulkan nurullah tanpa distorsi. Namun perjalanan hidup, luka, ambisi, ketakutan, dan kelekatan membuat cermin itu berdebu. Lalu kita berdiri di depan cermin itu dan berkata, "Di mana cahaya Tuhan?" Padahal cahayanya tidak pernah pergi. Yang terjadi hanyalah pantulannya tertutup debu ego. Ilmu yakin bukanlah menambah cahaya, melainkan membersihkan cermin. Setiap kali engkau berkata, "Aku bisa," satu lapis debu menempel. Setiap kali engkau bersandar pada hasil usaha semata, debu itu menebal. Namun setiap kali engkau mengucap dengan jujur dari kedalaman, "Ya Allah, aku tiada," satu lapis debu runtuh. Dan ketika cermin itu cukup bersih, keajaiban tidak datang sebagai kejutan, melainkan sebagai keniscayaan. Yang tadinya kau sebut mustahil, kini tampak wajar, bahkan sederhana. Bukan karena duniamu berubah, tetapi karena cara pandangmu telah disinari cahaya. Sahabat petunjuk Al-Quran, bagian pertama ini bukanlah ajakan untuk berhenti berusaha, melainkan ajakan untuk berhenti mengandalkan diri. Syariat tetap harus ditegakkan, ikhtiar tetap harus dijalankan, tetapi sandaran hati harus dipindahkan sepenuhnya kepada Allah. Inilah adab pertama ilmu yakin. Ketika adab ini terjaga, akhlakmu akan melembut, doamu akan hening, dan hatimu akan lapang. Engkau tidak lagi memaksa semesta, karena engkau telah berdamai dengan kehendak Sang Pengatur. Dari sinilah perjalanan kita akan berlanjut, menembus lapisan-lapisan yakin hingga yang mustahil benar-benar kehilangan maknanya. Ya Allah, jika bagian ini adalah kebenaran, tetapkan ia di hati kami. Jika ia adalah kekeliruan, hapuskan ia dengan rahmat-Mu. Bersihkan cermin hati kami, agar layak memantulkan nur-Mu. Bukan karena masalahmu selesai, tetapi karena engkau tidak lagi memikulnya sendirian. Samudra hakikat menopangmu, dan dari samudra inilah keajaiban mengalir. Keajaiban bukan datang untuk memanjakan ego, melainkan untuk meneguhkan bahwa tidak ada yang mustahil bagi yang Maha Meliputi. Sahabat petunjuk Al-Quran, buah pertama dari makam yakin bukanlah terkabulnya semua keinginan, melainkan lahirnya ketenangan yang tidak bergantung pada hasil. Engkau mulai bisa tersenyum di tengah ketidakpastian. Engkau mulai bisa berdoa tanpa mendikte jawaban. Engkau mulai bisa berjalan tanpa peta yang jelas, karena engkau percaya pada penuntun. Inilah tanda bahwa ilmu yakin mulai hidup. Yang mustahil masih mungkin terlihat mustahil di mata manusia, tetapi di hatimu ia telah kehilangan taringnya. Engkau tahu, apapun yang terjadi, ia tidak keluar dari genggaman Allah. Dan pada titik ini, perjalanan kita belum selesai. Justru kita baru memasuki lapisan berikutnya, lapisan di mana yakin tidak hanya menenangkan, tetapi menggerakkan realitas. Jika Allah mengizinkan, pada bagian 3, kita akan menyelami bagaimana yakin yang murni mengundang tajalli pertolongan yang tak terduga. Sahabat petunjuk Al-Quran, pada tahap ini perjalanan mulai terasa berbeda. Jika sebelumnya yakin lebih banyak bekerja di ruang batin, kini ia perlahan menyentuh permukaan realitas. Namun jangan tergesa-gesa menunggu keajaiban lahiriah, karena siapa yang menunggu dengan nafsu, ia sedang menghidupkan kembali ego yang hampir mati. Tajalli pertolongan Allah tidak datang sebagai jawaban instan atas keinginan, melainkan sebagai penataan ulang seluruh hidup. Yakin yang sejati membuatmu melihat bahwa selama ini engkau meminta sesuatu yang kecil, padahal Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih luas.
Di makam ini, engkau mulai menyadari bahwa pertolongan Allah seringkali datang dengan cara yang tidak engkau sukai, tetapi selalu tepat. Ia datang sebagai penundaan yang menyelamatkan, sebagai kehilangan yang membersihkan, sebagai kesempitan yang mengarahkan. Dan hanya hati yang telah disentuh ilmu yakin yang mampu membaca semua itu sebagai kasih sayang, bukan hukuman. La haula wala quwata semakin hidup, bukan sebagai kalimat pasrah yang lemah, tetapi sebagai pengakuan sadar bahwa hanya Allah yang menggerakkan sebab dan akibat. Ketika pengakuan ini menetap, maka yakin mulai bekerja tanpa suara, mengubah cara semesta meresponsmu. Banyak pencari mengeluh, mengapa jalanku gelap? Mengapa aku tidak diberi petunjuk yang jelas? Padahal penutupan jalan seringkali adalah bentuk pertolongan paling halus. Allah menutup peta agar engkau belajar berjalan dengan percaya, bukan dengan perhitungan. Selama peta terbuka, ego masih merasa berkuasa. Ia merasa aman karena tahu langkah selanjutnya. Namun di makam yakin, Allah mencabut rasa aman palsu itu agar engkau benar-benar bersandar. Inilah rahasia besar yang jarang dipahami. Ketika jalan terasa buntu, justru disitulah yakin diuji dan dimurnikan. Apakah engkau masih percaya ketika tidak ada pegangan? Apakah engkau masih menyebut Allah ketika tidak ada jawaban cepat? Jika engkau mampu bertahan dalam kegelapan ini tanpa memberontak, tanpa menuduh takdir, maka yakinmu sedang naik kelas. Dan pada saat yang tepat, cahaya akan muncul dari arah yang tidak pernah engkau perkirakan. Itulah tajalli. Ia tidak bisa dipanggil, tidak bisa dipaksa. Ia hanya hadir pada hati yang telah kosong dari tuntutan. Sahabatku, dengarkan ini dengan jujur. Ego yang paling licik bukanlah ego yang ingin dunia, melainkan ego yang ingin keajaiban. Ia bersembunyi di balik doa-doa panjang, di balik zikir yang tekun, di balik kesabaran yang dipamerkan. Ego ini berkata, aku sudah berserah, sekarang mana buktinya? Ketahuilah, selama pertanyaan itu masih hidup, maka yakinmu belum sepenuhnya murni. Keajaiban sejati justru datang ketika engkau tidak lagi membutuhkannya untuk merasa tenang. Pada makam ini, seorang hamba mulai belajar mencintai Allah tanpa syarat. Ia tidak lagi menjadikan pertolongan sebagai tolok ukur kedekatan. Ia cukup dengan Allah, meski dunia belum berubah. Dan justru pada saat itulah, dunia mulai berubah. Bukan karena engkau menuntut, tetapi karena engkau telah selaras. Tajalli tidak pernah mendekati hati yang menuntut, ia hanya singgah pada hati yang ridho. Bayangkan sebuah ruangan gelap. Banyak orang sibuk memuji lampu, mempercantik kapnya, bahkan memperdebatkan bentuknya. Namun sedikit yang bertanya, dari mana cahaya itu berasal? Lampu hanyalah perantara. Cahaya sejatinya datang dari sumber yang tak terlihat. Begitulah dirimu, begitulah sebab-sebab dunia. Usaha, doa, amal, semuanya adalah lampu. Namun cahaya yang menghidupkan hasil bukan berasal dari sana. Ia berasal dari nurullah yang Allah pancarkan sesuai kehendaknya. Ilmu yakin membuatmu berhenti menyembah lampu. Engkau tetap merawatnya, tetap menyalakannya, tetapi hatimu tertuju pada sumber cahaya. Ketika pemahaman ini menetap, engkau tidak lagi panik jika lampu berganti, jika bentuk sebab berubah. Engkau tahu, selama sumber cahaya tidak terputus, terang akan tetap ada. Inilah kebebasan batin yang lahir dari yakin. Sahabat petunjuk Al-Quran, ukur yakinmu bukan dari seberapa banyak keajaiban yang kau lihat, tetapi dari seberapa lembut akhlakmu kepada makhluk. Yakin yang sejati selalu melunakkan hati. Ia membuatmu lebih sabar kepada yang lambat, lebih pemaaf kepada yang melukai, lebih rendah hati kepada yang berbeda. Jika yakinmu justru membuatmu merasa istimewa, merasa lebih tahu, merasa lebih dekat, maka berhati-hatilah. Itu bukan yakin, itu ego yang berganti pakaian. Tajalli hakikat selalu meninggalkan jejak berupa kasih sayang. Dan jika jejak itu mulai tampak dalam hidupmu, ketahuilah bahwa engkau sedang berjalan di jalur yang benar. Namun perjalanan ini belum selesai.
masih ada lapisan yang lebih dalam, di mana yakin tidak hanya mengubah cara hidup, tetapi mengubah cara melihat hidup itu sendiri. Jika Allah mengizinkan, pada bagian 4, kita akan memasuki wilayah itu. Sahabat petunjuk Al-Quran. Pada tahap ini, sesuatu yang sangat halus mulai terjadi. Engkau mungkin tidak melihat perubahan besar dalam hidupmu. Masalah masih ada, tanggung jawab masih menumpuk, dunia tetap berjalan seperti biasa. Namun ada satu hal yang bergeser tanpa suara, caramu memandang semuanya. Yakin yang telah matang tidak sibuk mengubah keadaan, karena ia telah mengubah cara melihat keadaan. Engkau mulai menyadari bahwa segala sesuatu bergerak dalam keteraturan yang sangat presisi. Tidak satu pun peristiwa datang lebih cepat atau lebih lambat dari waktu yang telah ditetapkan. Kesadaran ini melahirkan ketenangan yang dalam, bukan karena semua keinginan terpenuhi, tetapi karena hatimu berhenti melawan arus ketetapan. Inilah awal memasuki samudra yakin, sebuah wilayah batin di mana engkau tidak lagi berdiri di tepi, menilai ombak, tetapi telah berenang di dalamnya. Pada makam ini, la haula wala quwata bukan lagi kalimat pengakuan, melainkan cara hidup. Engkau tidak lagi merasa sedang menjalani hidup, tetapi merasa hidup sedang dijalankan melalui dirimu. Dan kesadaran ini membuat beban yang dulu terasa berat, kini menjadi ringan. Bukan karena bebannya berkurang, tetapi karena engkau berhenti mengangkatnya sendirian. Sahabatku, salah satu buah terbesar dari samudra yakin adalah perubahan cara memandang takdir. Dahulu, ketika sesuatu tidak sesuai harapan, engkau mungkin bertanya, "Mengapa aku?" Pertanyaan itu lahir dari perasaan terpisah. Namun kini pertanyaan itu mulai larut. Engkau tidak lagi memposisikan dirimu sebagai korban, tetapi sebagai bagian dari rencana yang lebih luas. Ini bukan fatalisme yang pasif, melainkan kepasrahan aktif yang penuh kesadaran. Engkau tetap berikhtiar, tetap menjaga syariat, tetap berdoa, tetapi hatimu tidak lagi menggugat hasil. Takdir tidak lagi terasa seperti pukulan, melainkan seperti pelukan yang kadang terasa kuat, kadang terasa lembut, namun selalu penuh maksud. Pada makam ini, engkau mulai memahami bahwa Allah tidak sedang mengujimu untuk menjatuhkan, melainkan sedang mendidikmu agar engkau mengenal dirinya melalui ketiadaan dirimu. Setiap peristiwa menjadi ayat, setiap kejadian menjadi pelajaran, setiap luka menjadi pintu ma'rifat. Dan ketika semua itu dilihat dengan mata cahaya, dunia tidak lagi terasa kejam, melainkan jujur. Disinilah banyak pencari akhirnya berhenti mencari. Bukan karena mereka telah mencapai segalanya, tetapi karena mereka telah berhenti merasa terpisah. Ketiadaan diri bukan berarti hilangnya identitas sosial atau kewajiban syariat. Engkau tetap seorang hamba, seorang ayah atau ibu, seorang pekerja, seorang anggota masyarakat. Namun di balik semua peran itu, tidak lagi ada klaim batin. Engkau menjalani peran tanpa melekat. Engkau memberi tanpa merasa memiliki. Engkau kehilangan tanpa merasa hancur. Inilah fana yang matang, fana yang tenang, fana yang tidak lagi ribut. Pada titik ini, yakin tidak lagi terasa seperti sesuatu yang harus dijaga karena ia telah menjadi keadaan alami, seperti nafas yang mengalir tanpa diperintah. Engkau tidak lagi sibuk memastikan dirimu yakin karena pertanyaan itu sendiri telah kehilangan relevansi. Yang ada hanyalah kehadiran Allah yang terasa dekat, bukan dalam jarak, tetapi dalam makna. Sang kekasih tidak lagi dicari, karena ia terasa hadir dalam setiap detak. Perhatikan ombak di lautan. Ombak datang dan pergi, tinggi dan rendah, gaduh dan tenang. Jika ombak merasa dirinya terpisah, ia akan takut setiap kali ia pecah di pantai. Ia akan mengira dirinya mati. Namun jika ombak menyadari bahwa hakikatnya adalah lautan, maka setiap pecah hanyalah perubahan bentuk, bukan kehancuran. Begitulah hidup manusia dalam samudra yakin. Masalah adalah ombak, keadaan adalah ombak, perasaan adalah ombak. Namun hakikatmu adalah lautan yang tenang di kedalaman. Ilmu yakin mengajakmu turun ke kedalaman itu. Semakin dalam engkau menyelam, semakin sunyi, semakin damai. Di sanalah engkau menyaksikan bahwa segala kegaduhan hanyalah permukaan.
Dan dari kedalaman inilah engkau mampu menghadapi hidup tanpa reaktif, tanpa panik, tanpa kehilangan arah. Sahabat petunjuk Al-Quran, sebelum kita sampai pada bagian terakhir, penting untuk menyadari satu hal. Puncak ilmu yakin bukanlah pengalaman batin yang indah, melainkan akhlak yang semakin lembut. Jika perjalanan ini membuatmu lebih mudah merendahkan orang lain, maka engkau telah tersesat. Namun jika ia membuatmu semakin mudah memahami, semakin ringan memaafkan, semakin pelan menilai, maka engkau sedang mendekati hakikat. Samudra yakin selalu melahirkan keteduhan, bukan kegaduhan. Ia membuatmu hadir sebagai rahmat, bukan sebagai beban. Dan inilah tanda bahwa engkau siap memasuki bagian terakhir, di mana ilmu yakin tidak lagi dibicarakan sebagai konsep atau pengalaman, tetapi sebagai jalan hidup yang menebar cahaya. Jika Allah mengizinkan, pada bagian 5, kita akan menupuk perjalanan ini dengan kesimpulan yang lembut, ajakan yang jujur, dan doa yang lahir dari kedalaman hati. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah perjalanan panjang menyelami ilmu yakin, kini tiba saatnya kita memahami sebuah rahasia yang sering terlewat. Keajaiban terbesar bukanlah ketika keadaan berubah sesuai harapan, melainkan ketika hatimu tidak lagi terguncang meski keadaan belum berubah. Banyak orang mengejar ilmu yakin dengan harapan dunia akan tunduk kepada doanya. Padahal, ilmu yakin justru mengajarkan bagaimana hati tunduk dengan penuh cinta kepada kehendak Allah. Dan anehnya, ketika hati telah tunduk tanpa syarat, dunia perlahan ikut menyesuaikan. Bukan karena engkau memaksanya, tetapi karena engkau tidak lagi bertabrakan dengan arus takdir. Pada titik ini, yang dulu kau sebut mustahil mulai kehilangan definisi. Rezeki datang dari arah yang tidak kau rencanakan. Pertolongan hadir lewat tangan yang tidak kau duga. Jalan terbuka di saat logika menyerah. Namun semua itu tidak lagi membuatmu terkejut berlebihan, karena hatimu telah lebih dahulu menetap pada satu keyakinan. Allah selalu bekerja, bahkan saat engkau tidak melihatnya. Inilah keajaiban sejati. Keajaiban yang lahir dari hati yang telah pulang ke ketiadaan. Sahabatku, dengarkan ini dengan jujur dan lembut. Ukuran kedalaman ilmu yakin seseorang tidak diukur dari kata-katanya yang tinggi, bukan pula dari pengalaman batinnya yang menakjubkan, tetapi dari akhlaknya sehari-hari. Bagaimana ia bersikap kepada yang lemah, bagaimana ia merespons yang menyakitinya, bagaimana ia memperlakukan yang berbeda dengannya. Ilmu yakin yang benar selalu melahirkan akhlak yang lembut, karena ia lahir dari kesadaran bahwa semua berasal dari satu. Ketika engkau melihat orang lain berbuat salah, engkau tidak tergesa menghakimi, karena engkau melihat dirimu di sana. Ketika engkau disakiti, engkau mampu menahan diri, bukan karena lemah, tetapi karena engkau tahu segala sesuatu sedang berjalan dalam pelajaran ilahi. Inilah buah ma'rifat. Semakin seseorang mengenal Allah, semakin ia malu untuk meninggikan diri. Semakin ia yakin, semakin ia rendah hati. Jika suatu keyakinan membuatmu keras, kering dan mudah merendahkan, maka itu bukan cahaya, itu bayangan ego yang menyamar. Ilmu yakin tidak memintamu meninggalkan dunia, tetapi memintamu kembali ke dunia dengan hati yang baru. Engkau tetap bekerja, tetap berkeluarga, tetap berjuang, tetapi tidak lagi dengan kecemasan yang sama. Dunia tidak lagi menjadi pusat, ia hanya menjadi ladang. Engkau menanam tanpa ketergantungan, engkau menuai tanpa kesombongan. Engkau berusaha sebaik mungkin, tetapi hasilnya engkau serahkan sepenuhnya. Inilah keseimbangan syariat dan hakikat yang sejati. Kaki tetap menjejak bumi, tetapi hati bersandar pada langit. Pada keadaan ini, hidup tidak lagi terasa sebagai beban yang harus ditaklukkan, melainkan amanah yang dijalani dengan penuh syukur. Bahkan kesulitan pun terasa memiliki makna, bahkan penantian pun terasa mendidik. Dan disinilah engkau benar-benar memahami bahwa la haula wala quwata
bukanlah kalimat orang kalah, melainkan pengakuan tertinggi seorang hamba yang telah mengenal Tuhannya. Ya Allah, jika benar semua yang kami dengar dan renungkan ini berasal darimu, maka tanamkanlah ia di hati kami sebagai cahaya yang tidak padam. Jika di dalamnya masih ada ego, masih ada kekeliruan, maka luruhkanlah ia dengan kelembutan-Mu. Jadikan kami hamba-hamba yang tidak sibuk menuntut, tetapi ridho menerima. Hamba-hamba yang tidak merasa memiliki, tetapi bersyukur ketika dititipi. Kosongkan kami dari keakuan, agar Engkau berkenan memenuhi kami dengan nur-Mu. Ajarkan kami ilmu yakin yang benar, yakin yang melahirkan adab, yakin yang melahirkan cinta, yakin yang melahirkan akhlak. Dan jika suatu hari kami kembali lemah, kembalikan kami pada kalimat ini dengan rasa yang hidup. La haula wa la quwata illa billah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat petunjuk Al-Quran, jika narasi ini mengetuk hatimu, jika ada satu kalimat saja yang membuatmu terdiam dan merenung, maka jangan simpan sendiri. Tuliskan di kolom komentar apa yang paling menyentuh jiwamu, agar kita bisa saling menguatkan dalam perjalanan ini. Jika video ini terasa bermanfaat, jangan ragu untuk menekan tombol like, agar cahaya ini menjangkau lebih banyak hati yang sedang mencari. Bagikan kepada saudara, sahabat, dan orang-orang tercinta. Siapa tahu ia menjadi jalan pulang bagi mereka. Dan jangan lupa, tekan subscribe channel Petunjuk Al-Quran, agar kita bisa terus berjalan bersama, menyelami makna, menundukkan ego, dan mendekat kepada Allah dengan hati yang lembut dan yakin yang jujur.